Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur mari kita panjatkan bersama kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai pada detik kali ini kita sekalian masih diberi kesehatan, masih diberi umur yang panjang, serta yang pasti kita masih diberi kesempatan untuk kita dapat menjalankan salah satu perintah agama, yaitu berupa menuntut ilmu. Meskipun kita masih sama di masa pandemi seperti ini, itu sekali lagi tidak bisa kita jadikan alasan untuk kita kemudian lalai, untuk kita kemudian melupakan kewajiban menuntut ilmu. Karena salah satu yang akan menjadikan kita diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ilmu. Maka beruntung sekali bagi kita yang di tengah masa pandemi ini, yang masih dalam masa pandemi ini, kita masih diberi kesempatan untuk menambah ilmu, diberi kesempatan untuk berbagi ilmu. Baik yang mencari atau yang membagikan ilmu itu bersama-sama mendapat keutamaan yang tentunya tidak hanya keutamaan dunia tapi juga keutamaan akhirat. Dan sebelum saya menyampaikan materi untuk pertemuan kali ini, alangkah baiknya kita sama-sama membaca doa. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga apa yang telah kita dapatkan selama ini serta apa yang akan kita dapatkan nanti senantiasa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk diri kita, keluarga, agama, bangsa dan negara. Dan semoga segala hajat kebaikan yang kita miliki diberi kemudahan dan akhirnya dikabulkan serta mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Rabbighfirli wa li walidayya wa lil Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita masih diberi kesempatan untuk kita dapat bertemu kembali meskipun masih secara virtual. Ya, kita berdoa saja semoga ke depan kondisi ini semakin membaik dan kita bisa melaksanakan pembelajaran secara tatap muka. Meskipun saya sering sampaikan bahwa sebenarnya baik itu daring atau luring, baik itu tatap muka atau online, itu sama-sama memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, yang saya temukan dari kelebihan kita melaksanakan pembelajaran secara daring adalah kalian bisa memutar materi ini berkali-kali. Tapi kalau tatap muka itu kalau tidak direkam itu kan lewat begitu saja. Tapi karena ini dilaksanakan secara daring, ya kemudian saya harus melek teknologi, harus membuat materi secara daring, secara online. Tapi akhirnya satu materi yang saya buat ini bisa disaksikan berkali-kali, bahkan bisa jadi disaksikan oleh yang tidak ikut kelas saya. Jadi itu kelebihannya. Kalau di kelas sepertinya efektif memang, tapi materi lewat begitu saja dan hanya terbatas pada orang yang hadir di kelas. Jadi kalau ini kan enggak. Misal ada yang sakit, yang berhalangan hadir, itu masih tetap bisa mendapatkan materi. Jadi enaknya di situ sebenarnya. Jadi ya kita harus tetap syukuri apapun yang kita hadapi saat ini itu pasti ada hikmah dalamnya. Seperti yang saya sampaikan di pertemuan. Oke, melanjutkan. Ya sebenarnya bukan melanjutkan karena minggu lalu kita belum bicara materi, masih kontrak perkuliahan dan outline perkuliahan. Hari ini kita akan berbicara secara global terkait pendidikan agama Islam. Saya sadari bahwa kalian sudah semester 4. Ya, ekspektasi saya memang kalian di semester 4 itu sudah paham betul seluk-beluk tentang pendidikan agama Islam. Baik itu pengertian, fungsi, tujuan, dan karakteristik. Tapi tidak bermaksud kemudian saya meragukan kapasitas kalian, tidak. Tapi ini memang sebagai pengantar sebelum kita nanti bicara tentang strategi pembelajaran PAI lebih lanjut. Tapi ini sebagai pengantar supaya di dalam memahami strategi pembelajaran kita itu tahu betul yang kita ajarkan itu apa. Oke, langsung saja.
pendidikan agama Islam. Ya, pendidikan agama Islam itu ini begini ya. Biasanya itu ada istilah pendidikan Islam, pendidikan agama Islam. Sekilas kita mau beda di kata agama. Tapi ternyata nanti kita akan menemukan adanya perbedaan antara pendidikan Islam dan pendidikan agama Islam. Sekali lagi, pendidikan Islam dan pendidikan agama Islam itu ternyata nanti ada perbedaan. Tapi kita bicara ini dulu. Pengertian pendidikan agama Islam terdiri dari dua istilah ya. Pendidikan kemudian digabungkan dengan agama Islam. Kita lihat pendidikan itu apa? Ya, sekali lagi ya, saya berekspektasi, saya berharap kalian sudah sangat familiar dengan istilah pendidikan dan sangat familiar dengan maknanya, sehingga saya tidak perlu mengulang terlalu jauh. Oke, mengembangkan potensi siswa sehingga moral dan intelektual mereka berkembang sehingga menemukan kebenaran sejati. Ini menurut Plato. Kalian di semester 1 sudah bertemu filsafat ilmu ya? Ya, saya harap kalian tidak asing dengan tokoh ini, filosof Yunani. Kemudian usaha pendidik untuk menghilangkan akhlak buruk dan menanamkan akhlak yang baik kepada siswa sehingga dekat kepada Allah dan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Kemudian ini dari Imam Al-Ghazali, Hujjatul Islam, yang salah satu karya fenomenalnya adalah Ihya Ulumuddin. Itu memberikan penekanan bahwa pendidikan itu adalah usaha pendidik dalam rangka menghilangkan akhlak buruk, karena kita tahu manusia diberi potensi baik dan buruk, di mana pendidikan itu arahnya adalah menghilangkan, meminimalisir akhlak yang buruk kemudian menjadi akhlak yang baik. Jadi orientasinya itu ya, akhlak yang jelek itu dihilangkan, yang baik dimasukkan supaya terinternalisasi. Gunanya apa? Karena akhlak buruk itu berakibat jelek untuk kehidupan dunia maupun akhirat. Jadi prinsip Imam Al-Ghazali begitu ya. Pendidikan itu piye carane manusia itu bahagia, tidak hanya bahagia di dunia tapi juga di akhirat. Itu. Nah, sementara menurut Ibnu Khaldun, ini juga salah satu intelektual muslim yang namanya masih diperhitungkan sampai saat ini, bahkan tidak hanya di dunia muslim saja, di dunia Islam saja, tapi juga di dunia barat. Beliau ini sangat ahli dalam banyak bidang keilmuan, sosiologinya, sejarahnya, kemudian matematikanya, kemudian ilmu astronomi dan sebagainya. Jadi sangat yang mana salah satu karya populernya adalah Muqaddimah. Kalau kalian pernah mendengar istilah Muqaddimah Ibnu Khaldun, itu proses kesadaran manusia untuk menangkap, menyerap dan menghayati peristiwa alam sepanjang zaman. Jadi kalau Ibnu Khaldun ini memang dalam memaknai pendidikan itu sangat luas skupnya. Kalau dalam bahasa sekarang long life education. Kalau pengucapan saya kurang tepat ya mohon dimaklumi. Jadi pendidikan sepanjang masa. Jadi kalau Ibnu Khaldun dan juga secara garis besar tiga tokoh ini lebih menekankan pendidikan itu ya memang tidak terbatas ya. Bagaimana mengembangkan potensi siswa? Kita tahu kalau siswa itu kemudian selesai di jenjang ini dia potensinya sudah maksimal, belum tentu. Imam Al-Ghazali juga demikian, pendidikan malah sampai ke akhirat, motifnya ukhrawi. Jadi sebenarnya memang secara garis besar pendidikan itu tidak hanya berhenti dalam 1-2 jenjang saja. Meskipun nanti akan saya jelaskan terkait regulasi di pendidikan di sekolah. Nah, sementara kalau kita bicara agama Islam, Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW untuk umat manusia agar dapat hidup bahagia di dunia dan akhirat. Di mana dalam Islam Al-Quran dan hadis sebagai sumber ajaran yang utama. Nah, kalau dua istilah ini kita gabungkan, sebenarnya kita bisa mudah saja memaknai pendidikan Islam adalah usaha sadar seorang pendidik untuk mengembangkan pribadi yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Jadi mudah ya, kalian harus bisa seperti yang pernah saya sampaikan, kalian mengolah keilmuan.
mengolah keilmuan salah satunya adalah kalian bisa mendefinisikan istilah itu menggunakan bahasa atau penangkapan kalian. Oh, pendidikan itu usaha sadar dalam meningkatkan potensi siswa. Kalau di agama Islam, potensi dalam hal apa? Dalam memahami tentang keislaman, memahami tentang agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad agar dapat mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat, di mana pedomannya adalah Al-Quran dan hadis. Itu secara sederhana begitu. Nah ini, kalau pendidikan agama Islam dalam regulasi di Indonesia. Jadi tadi, untuk yang ini tadi kan secara garis besar ya, pokoknya kurang tepat dengan istilah pokoknya. Jadi intinya pendidikan agama Islam adalah usaha sadar dalam rangka mengembangkan manusia yang bisa memahami tentang agama Islam yang didasarkan pada Al-Quran dan Hadis. Tapi dalam regulasi di Indonesia ada yang perlu kita perhatikan dalam hal pendidikan agama Islam. Dalam peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2007 tentang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan, dalam bab 1 pasal 1 dan 2 disebutkan pendidikan agama dan keagamaan itu merupakan pendidikan dilaksanakan melalui mata pelajaran atau kuliah pada semua jenjang pendidikan yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan serta membentuk sikap kepribadian manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, juga keterampilan dan kemampuan peserta didik dalam menyikapi nilai-nilai agama, serta untuk mempersiapkan peserta didik menjadi manusia yang dapat menjalankan dan mengamalkan ajaran agamanya. Memang ini peraturan untuk semua agama ya, hanya di sini tidak disebutkan. Nah, dalam hal ini juga pada akhirnya masuk, di mana pendidikan agama Islam dimaksudkan di sini adalah pendidikan yang diberikan melalui mata pelajaran. Makanya PAI itu adalah pendidikan agama itu adalah salah satu mata pelajaran wajib. Termasuk kalau kalian masuk di kampus-kampus umum itu pasti ada mata kuliah keagamaan. Karena sudah diamanatkan oleh undang-undang. Tapi dalam hal ini nanti kita akan dihadapkan pada ada perbedaan istilah. Saya sampaikan tadi ada istilah pendidikan Islam dan pendidikan agama Islam. Dalam regulasi di Indonesia, pendidikan agama Islam pada akhirnya hanya dibatasi tentang bagaimana menanamkan menanamkan kognisi tentang agama Islam itu sendiri. Ya, kemudian diinternalisasi. Artinya begini ya, kalau kalian mendapati istilah pendidikan agama Islam, itu berarti skupnya adalah berbicara tentang keagamaan. Bicara fikih, bicara akidah akhlak, bicara Quran hadis, bicara tentang sejarah kebudayaan Islam. Di sekolah ya. Itu saja. Jadi mengajarkan dan kemudian menjadikan siswa terbiasa dengan nilai-nilai keagamaan Islam. Ini pada akhirnya secara praktek di sekolah kan itu tadi ya, Quran hadis, fikih, kemudian sejarah kebudayaan Islam, kemudian bahasa Arab. Hanya itu. Sementara kalau kalian mendapat istilah pendidikan Islam, jadi mohon dipahami betul ya apa yang saya sampaikan. Jadi ada yang pendidikan agama Islam, ada kata, dengan pendidikan Islam. Nah, itu bedanya kalau ditanya apa bedanya PAI dengan PI, pendidikan Islam. Kalau pendidikan agama Islam di Indonesia yang dimaksud adalah pendidikan yang berbicara tentang fikih, berbicara tentang akidah akhlak, berbicara tentang Al-Quran hadis, berbicara tentang sejarah kebudayaan Islam yang terkait dengan agama. Tidak bicara matematika, tidak bicara sosiologi, tidak bicara, pokoknya 4 itu tadi. Sementara kalau ada istilah pendidikan Islam, itu adalah pendidikan yang memiliki dasar-dasar Islam. Pendidikan berdasarkan Islam. Pendidikan berdasarkan Al-Quran dan hadis. Sehingga cakupannya itu memang lebih luas pendidikan Islam. Kalian semisal nanti jadi kepala sekolah, kok sekolahnya itu sekolah umum semisal, itu tetap bisa dikatakan melaksanakan pendidikan Islam ketika di dalam kurikulum yang dibuat dalam sekolah umum tersebut didasarkan pada nilai-nilai Islam. Semisal kalian punya teman lulusan fisika,
kemudian ngajar tentang fisika. Di dalam dia mengajarkan fisika, kok kemudian di situ ada muatan nilai-nilai Islami. Bagaimana fisika bisa menambah keimanan seseorang, bagaimana fisika bisa memahamkan, memberi pemahaman, memberikan satu gambaran tentang mekanisme alam semesta. Bagaimana astronomi bisa menggambarkan tentang menyadarkan tentang fenomena alam semesta. Itu kemudian ditarik ke pemahaman agama, ditarik tentang keesaan Allah, bagaimana ditarik ke mahakuasaan Allah, itu juga sudah pendidikan Islam. Jadi pendidikan bercita rasa Islam, itu pendidikan Islam. Tapi kalau pendidikan agama Islam, kalian mengajarkan tentang sesuatu yang kemudian orang itu paham tentang Islam itu apa. Jadi paham ya, kalau pendidikan Islam itu pendidikan yang bercita rasa Islam, ngajar biologi, kemudian dihubungkan pada bagaimana Allah ternyata di dalam menyiapkan atau di dalam perkembangan janin itu begini, ternyata ada kekuasaan Allah. Kemudian dalam itu tadi, misal matematika, kemudian dihubungkan dengan ketauhidan, bagaimana segala sesuatu itu selalu diawali dari satu. Ada ribuan, ada miliaran angka, misal dari ada 1 juta, 2 juta, itu semuanya berawal dari satu. Jadi kalau di dalam melaksanakan proses mengembangkan potensi itu kok didasarkan pada Al-Quran dan hadis, itu pendidikan Islam. Tapi kalau pendidikan itu untuk memahamkan tentang agama Islam, itu pendidikan Islam. Jadi, semoga bisa dipahami lah. Pendidikan Islam tidak terbatas pada 1-2 mata pelajaran. Tapi kalau pendidikan agama Islam di Indonesia itu fikih, akhlak, Quran hadis, dan sejarah kebudayaan Islam. Tapi kalau pendidikan Islam, fisika ya masuk, biologi masuk, astronomi masuk, semuanya masuk, sosiologi masuk. Selama itu kemudian bercita rasa Islam, dia pendidikan Islam. Ya, semoga bisa dipahami lah. Kalau tidak ya diulang-ulang. Oke, fungsi pendidikan agama Islam, pengembangan. Jadi ketika kalian mengajarkan tentang pendidikan agama Islam nanti di sekolah, itu pada dasarnya memiliki 7 fungsi ini. Pengembangan. Misal kalian yang berlatar belakang pondok kemudian mendapat mata pelajaran di misal dulu sanawinya di pondok, dan aliyahnya keluar dari pondok kemudian melanjutkan di aliyah negeri semisal, kemudian dapat PAI, itu kan dalam rangka pengembangan. Kalian sudah memiliki sesuatu, kemudian dari mata pelajaran PAI itu kemudian berkembang sesuatu. Kemudian penanaman nilai dari SD, SMP itu sudah mendapat mata pelajaran PAI, tapi kenapa kok di aliyah mendapat mata pelajaran PAI lagi? Kenapa kok di kuliah dapat keagamaan lagi? Ya karena itu tadi ada fungsi penanaman nilai. Kalau semisal di SD itu kognitif, jadi di SMP diharapkan yang awalnya kognitif tadi menjadi memiliki psikomotorik. Kemudian nanti dalam hal di aliyah, di SMA itu kemudian sudah mulai tertanam nilai-nilai. Jadi kita tahu bahwa memiliki nilai-nilai keislaman itu tidak instan. Kalian punya akhlak baik itu tidak instan, tapi perlu proses yang berkesinambungan. Makanya di dalam setiap jenjang itu ada keagamaan. Karena dalam rangka salah satunya adalah yang awalnya belum tertanam di dalam diri kita itu dengan kita diberi terus-menerus itu lama-kelamaan bisa tertanam. Harapannya begitu. Kemudian penyesuaian mental. Ini terkait dengan kita sebagai orang muslim kemudian diharapkan memiliki jiwa, memiliki kapasitas, memiliki akhlak. Akhlak itu segala sesuatu yang dia otomatis. Kalau punya akhlak baik itu otomatis dia berbuat baik tanpa ada pemikiran panjang. Itu masuk dalam hal mental ini. Bicara nih secara mental kita punya mentalitas orang yang memiliki agama.
Jangan dikit-dikit down kemudian susah move on. Enggak. Agama harusnya bisa menjadikan kita mudah untuk kemudian move on ketika kita. Jadi mental kita itu bukan mental kok kemudian mudah nyerah. Ya, kenapa? Karena agama Islam mengajarkan tentang bahwa ada kehidupan selanjutnya. Kalau kita di dunia itu susah, kita tetap masih punya harapan di akhirat. Bahasanya begitu. Kemudian perbaikan. Diharapkan dari mata pelajaran ini, mata pelajaran PAI itu bisa membawa perbaikan baik untuk gurunya atau siswanya. Ketika saya jadi guru, itu otomatis ketika saya mengajarkan kebaikan, itu harus ada perbaikan dalam diri saya. Oh iya, saya mengajarkan jujur kok saya tidak jujur ya. Jadi jangan dikira bahwa PAI itu bermanfaat saja untuk siswa, tapi untuk guru juga dalam rangka perbaikan. Kemudian pencegahan. Dengan memberikan mata pelajaran PAI itu ada pencegahan untuk hal-hal yang buruk. Jadi ketika tahu ini akhlak tercela, itu kan dari tahu dulu. Maka penting PAI ini diberikan di setiap jenjang karena dalam rangka fungsinya salah satu pencegahan. Misal diberikan terus-menerus tentang tema tentang akhlak tercela, bahwa diberikan pemahaman akhlak tercela itu ini, nanti efeknya ini. Orang kan kemudian akan berpikir, harapannya siswa akan tertanam tadi kemudian punya pemahaman bahwa oh kalau saya melakukan keburukan nanti efeknya ini. Kemudian ada pengajaran. Ya tentu karena di mata pelajaran ada pengajaran tentang kebaikan dan pengajaran tentang keburukan yang baik itu dilaksanakan, yang buruk kemudian penyaluran ini terkait dengan memanfaatkan ilmu supaya manfaat itu kan bisa. Di prinsipnya kalau kita belum bisa melaksanakan bukan berarti kemudian kita tidak boleh mengajarkan. Kalau saya nunggu menjadi orang baik dulu baru kemudian saya mengajarkan kebaikan, itu nanti kapan? Tapi kita tadi dalam proses pendidikan ada perbaikan, ada penyaluran. Minimal kebaikan itu kita sampaikan, di mana pada akhirnya ketika orang bisa tergerak untuk melakukan kebaikan, kita juga akan tergerak untuk oh iya saya harusnya malu ya, saya mengajarkan kebaikan kok saya tidak baik. Jadi secara garis besar fungsinya ada 7 ini: mengembangkan, penanaman nilai, penyesuaian mental, perbaikan, pencegahan, pengajaran dan penyaluran. Nah, tujuan pendidikan agama Islam ini saya ingat di perkuliahan S2 dulu itu saya mendapat mata kuliah itu diampu oleh Prof. Muhaimin almarhum. Jadi kalau kalian membuat makalah itu pasti pernah menemukan nama Muhaimin. Itu alhamdulillah saya dulu pernah mengambil mata kuliah beliau. Itu saya ingat betul ketika berbicara tujuan pendidikan agama Islam. Jadi kuliah tersingkat itu masuk, beliau tanya kepada kami mahasiswa S2, apa tujuan pendidikan agama Islam? Semuanya tidak bisa jawab. Beliau kemudian ketawa. Memang beliau orangnya santai, tapi ya itu tadi, begitu tidak bisa jawab semua. Beliau mengatakan begini, apa-apaan ini? Kalian itu S2 PAI kok nggak tahu tujuan pendidikan agama Islam. Ini sudah, kita selesai saja, sana belajar lagi. Jadi dan saya tidak tahu apakah sebelum kalian melihat slide ini apakah ya sudah tahu betul tujuan PAI itu apa. Saya tidak kok kemudian meragukan itu tidak. Ya semoga saja era kalian itu era yang baik, yang tahu betul tentang apa yang kalian pelajari. Sehingga ketika ditanya tujuan PAI ya kalian langsung bisa jawab. Berarti semester 4. Tapi yang pasti segala sesuatu itu ada tujuannya, termasuk dalam mata pelajaran PAI, termasuk dalam pendidikan agama Islam. Terwujudnya insan kamil sebagai wakil-wakil Tuhan di muka bumi. Jadi dalam konsep manusia di dalam Islam itu manusia terdiri dari 2 aspek, jasmani rohani, Abdullah Khalifatullah. Jadi manusia itu selain dia sebagai hambanya Allah, itu juga sebagai wakil Allah di bumi. Artinya yang diberi amanat untuk melestarikan bumi itu kan manusia. Nah, pendidikan agama Islam harus mengantarkan kepada insan kamil, pribadi manusia yang sempurna. Sempurna dalam hal
bisa melaksanakan tugasnya sebagai Abdullah, yakni dia beribadah kepada Allah, dan juga bisa melaksanakan tugasnya sebagai wakil Tuhan di bumi, yakni melestarikan bumi. Tidak gur sholat terus, tapi bagaimana dia bisa melestarikan. Terkadang kita sebagai seorang muslim itu tanpa sadar kita melalaikan yang tugas khalifah itu. Kalau Abdullah sekaruan, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, Islam itu dijalankan. Tapi dari segi khalifah bagaimana? Nah, pendidikan agama Islam harus sampai ke situ. Bagaimana hubungan manusia dengan Allah dan bagaimana hubungan manusia dengan lingkungan, dengan manusia lainnya, dengan hewan dan seterusnya. Itu harus. Jadi dikatakan manusia sempurna ketika bisa menjalankan tugasnya sebagai Abdullah dan tugasnya sebagai khalifah. Terciptanya insan kafah yang memiliki 3 dimensi: religius, budaya, ilmiah. Religius itu hubungan tentang manusia dengan Tuhan. Kemudian budaya ini lebih kepada hubungan manusia dengan manusia, termasuk dalam hal lingkungan, menjaga lingkungan, dan bagaimana itu harus segala sesuatunya itu ada aturannya ada dalam Islam. Kemudian secara keilmiahan, bahwa seperti yang saya sampaikan di awal tadi, salah satu yang menjadikan manusia itu tinggi derajatnya adalah ilmu. Maka sudah dipastikan seorang muslim itu juga harus paham betul tentang keilmuan. Kalau dalam hal ini bahasanya ilmiah. Ini menurut Prof. Ahmad Tafsir. 3 tujuan ini yang dikemukakan oleh Prof. Ahmad Tafsir. Kemudian terwujudnya penyadaran fungsi manusia sebagai hamba, khalifah Allah, pewaris Nabi, dan memberikan bekal yang memadai untuk menjalankan fungsi 3 ini tadi. Fungsi khalifah, pewaris Nabi, dan hamba tadi. Jadi seperti yang awal ini tadi ya, hamba, khalifah, dan ada lagi pewaris para nabi. Artinya kita harus memiliki jiwa dakwah. Salah satunya itu. Jadi kalau yang hamba ini kemudian hubungan manusia dengan Allah, kemudian khalifah itu melestarikan bumi, ini terkait dengan hablum minan nas, hablum minal alam, hablum minal hayawan, dan lain-lain. Itu kemudian pewaris para nabi. Dalam hal ini tentu ada prinsip dakwah. Jadi apa yang sudah ditinggalkan nabi itu dilanjutkan, ketauhidan dan seterusnya. Jadi ini tujuan pendidikan agama Islam secara garis besar ini bisa kita pahami. Yang poinnya sebenarnya ada di sini. Terwujudnya insan kamil. Jadi saya ingat betul insan kamil itu menjadi tujuan dalam pendidikan agama Islam. Manusia sempurna. Pak, kan tidak ada manusia yang sempurna. Ya jangan terkecoh dengan istilah itu. Sempurna itu dalam hal itu tadi, Abdullahnya dapat, hubungan dengan manusia dengan Allahnya harmonis, hubungan dengan sesama manusia dengan lingkungan juga harmonis. Itu tujuan agama Islam. Pendidikan agama Islam. Oke, ini yang terakhir, karakteristik pendidikan agama Islam. Jadi ini yang membedakan. Karakteristik itu kan sesuatu yang melekat, yaitu membedakan dia dengan yang lain. Itu biasanya begitu. Karakteristik dia begini. Jadi pasti karakteristik itu sesuatu yang nampak beda dengan yang lain. Nah, pendidikan agama Islam itu juga memiliki beberapa karakteristik yang tidak dimiliki oleh yang lain. Secara sederhana begitu. Pendidikan Islam merujuk pada aturan yang sudah pasti. Pendidikan agama Islam sekarwani bahwa yang diajarkan adalah dalam Al-Quran dan hadis, itu sudah pasti benar ya. Nah, kecuali kalau kemudian sudah bicara tafsir, Al-Qurannya makna benar, tapi penafsiran orang itu kemudian terkadang ada yang kurang tepat. Tapi yang pasti didasarkan pada hal yang pasti, bahwa di dalam ilmu itu ilmu selalu berangkat dari ketidakpastian. Kalau kalian belajar filsafat ilmu itu berasal dari keraguan-raguan, kemudian diteliti, kemudian jadi pasti. Tapi kalau pendidikan agama Islam itu didasarkan pada sesuatu yang pasti dulu. Jadi mengajarkan yang pasti.
Tahu ya itu tadi, kalau ilmu itu berdasarkan dari keraguan, kemudian dia diuji coba terus-menerus, akhirnya dia menjadi satu kebenaran. Tapi kalau agama Islam enggak, langsung dari awal sudah berangkat dari aturan yang sudah. Pendidikan agama Islam selalu mempertimbangkan dua sisi kehidupan duniawi dan ukhrawi. Kalau mata pelajaran yang lain bisa jadi orientasinya hanya duniawi, ekonomi, psikologi. Tapi saya kembalikan tadi, semisal ekonomi itu kok kemudian dimasukkan unsur ukhrawi bisa. Tapi ya itu tadi tergantung yang mengajarkan. Tapi kalau pendidikan agama Islam sudah pasti. Ciri-cirinya pendidikan agama Islam itu pasti selalu mengajarkan dua dua alam, duniawi dan ukhrawi. Pendidikan agama Islam bermisikan pembentukan akhlakul karimah. Ini tentu sudah tidak diperdebatkan. Karena bicara ukhrawi itu juga bicara tentang akhlakul karimah, yang mana akhlakul karimah ini memiliki bekas, memiliki akibat di akhirat nanti. Kemudian pendidikan agama Islam diyakini sebagai dakwah atau misi suci. Jadi ngajar ke agama itu juga salah satu dakwah. Maka nanti ketika kalian jadi seorang guru PAI itu juga harus memiliki niat berdakwah. Itu juga dalam rangka jihad. Karena konsep jihad adalah memastikan agama Islam ini tetap ada. Jihad adalah berusaha sekuat tenaga dalam mempertahankan agama Islam. Jalur jihad ini salah satunya dengan menjadi seorang guru agama. Kenapa? Kalau kalian tahu agama, kemudian agama itu kalian ajarkan ke 30 siswa, semisal, berarti kalian memastikan agama ini ada tampuk estafetnya itu masih berjalan. Dari 30 siswa ini nanti mereka akan mengajarkan Islam ke yang lain. Jadi salah satu bentuk jihad yaitu mempertahankan agama Islam adalah mengajar tentang agama. Karena dengan kita mengajarkan agama berarti kita memastikan agama ini masih tetap jalan. Ada pewarisnya. Nah yang terakhir pendidikan agama Islam bermotifkan ibadah. Yaitu tadi salah satunya adalah kita kalau mengajar itu kita niatkan untuk berjihad. Berjihad dalam rangka mempertahankan agama Islam. Sehingga itu ada nilai ibadahnya. Jadi apa yang kalian ajarkan itu kalian tidak hanya mendapatkan capai, tapi kalian akan mendapatkan itu sebagai satu nilai ibadah, mendapatkan pahala. Jadi itu ya. Jadi nanti kalau semisal kalian sudah jadi guru agama, yang niatkan itu bahwa dalam mengajarkan agama Islam ada nilai ibadah, yaitu kemudian sudah dipastikan akan mendapat pahala. Tapi ya jangan kemudian nyadong pahala, diniati ibadah. Gitu ya. Saya kira itu untuk hari ini. Sekali lagi saya sampaikan bahwa pendidikan Islam itu terkadang memang disamakan dengan pendidikan agama Islam. Tapi dalam regulasi di Indonesia, kalau kita bicara PAI, itu adalah pendidikan yang berbicara tentang agama itu sendiri. Yang pada akhirnya diredusir, yang diminimalisir menjadi fikih, akidah akhlak, Quran hadis, dan SKI. Tapi kalau kita bicara pendidikan Islam, maka pendidikan yang bercorak Islam. Pendidikan yang berdasarkan nilai-nilai keislaman. Itu. Ya memang terkadang kita perlu membedakan, terkadang kita tidak perlu membedakan. Karena pada prinsipnya Islam berbicara semua aspek kehidupan. Islam bicara sosiologi, Islam bicara ekonomi, Islam bicara tentang fisika, Islam bicara tentang matematika, Islam bicara tentang apa Pak matematika ya? Zakat itu kan bicara matematika, waris itu kan bicara matematika. Jadi sebenarnya Islam bicara semuanya. Tapi ketika kita bicara pendidikan agama Islam khususnya di Indonesia, ya kita hanya dihadapkan pada 4 tadi, fikih, akhlak, Quran hadis, dan jadi tinggal nanti kalian harus memposisikan diri di mana. Tapi yang pasti yang perlu kalian ingat, Islam berbicara semua aspek kehidupan. Itu ya. Oke, saya kira itu semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Seperti yang saya sampaikan tadi, kalian bisa memutar materi ini berkali-kali kalau memang kalian belum paham. Dan saya harap memang ada hal-hal yang perlu kalian tanyakan yang kemudian menjadikan kalian itu bisa benar-benar paham.
Jadi ilmu itu setengahnya adalah dari bertanya. Maka saya harap apa yang saya sampaikan ini ada yang bisa kalian tanggapi, bisa kalian kritisi, sehingga kalian tidak hanya mendapatkan materi ini saja, tapi dengan sesi diskusi itu nanti kalian bisa menambah banyak hal, atau kalian bisa memotivasi saya untuk mendapat banyak hal. Kok itu aja toh Pak? Ya memang itu. Jadi itu untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas partisipasinya dan saya tunggu pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan materi ini. Jika ada yang kurang mohon ditambahi, jika ada yang lebih mohon dikurangi. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jika ada yang kurang mohon ditambahi, jika ada yang lebih mohon dikurangi. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.